Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya. Pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas mengenai penelitian sejarah. Apa itu penelitian sejarah? Penelitian sejarah adalah proses mengkaji secara sistematis suatu peristiwa masa lalu dalam rangka mendapatkan pengetahuan dan pemahaman yang mendalam serta makna dari peristiwa itu. Jadi dalam upaya mendapatkan pemahaman tersebut dan juga maknanya dari suatu peristiwa sejarah atau peristiwa masa lalu, sejarawan melakukan apa yang disebut dengan penelitian sejarah. Dan setiap peneliti dalam melakukan penelitian sejarah pasti menggunakan langkah-langkah. Nah, berikut langkah-langkah penelitian sejarah tersebut. Yang pertama adalah pemilihan topik, yaitu proses menentukan peristiwa yang akan dijadikan sebagai objek penelitian. Dalam ilmu sejarah, hendaknya topik yang akan diteliti bersifat unik, kemudian bernilai, kesatuan, orisinal, dan juga praktis. Berikutnya adalah heuristik, yaitu proses pengumpulan data dari berbagai sumber-sumber sejarah. Selanjutnya kritik dan verifikasi, yaitu proses pemeriksaan keaslian dan kredibilitas dari sumber sejarah tersebut. Yang berikutnya interpretasi, yaitu proses menafsirkan keterkaitan makna dari berbagai sumber yang telah diverifikasi. Dan yang terakhir historiografi, yaitu proses penulisan laporan sejarah ataupun penulisan sejarah itu sendiri. Nah, berhubungan dengan langkah penelitian yang kedua, yaitu heuristik, yang mana mengumpulkan data dari berbagai sumber. Nah, dalam penelitian ini kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai sumber-sumber sejarah. Sumber sejarah dapat dikategorikan menjadi dua, yakni sumber sejarah yang berdasarkan sifat atau kedudukannya dan sumber sejarah yang berdasarkan bentuknya. Adapun sumber sejarah yang berdasarkan sifatnya juga terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah sumber primer. Apa itu sumber primer? Sumber primer adalah data utama yang didapatkan langsung dari sumber dan objek penelitian atau dibuat oleh orang yang menyaksikan, kemudian mendengarkan atau mengalami langsung peristiwa tersebut. Contohnya seperti arsip, hasil wawancara, fosil, dan juga artefak. Yang kedua adalah sumber sekunder. Sumber sekunder adalah sumber yang didapat dari orang yang mendengar peristiwa tersebut dari orang lain. Contohnya, sumber sekunder ini ada buku dan juga majalah, kemudian laporan penelitian, penelitian sejarah, surat, dan surat kabar yang tidak sezaman. Sementara itu, berdasarkan bentuknya, sumber sejarah dibagi menjadi tiga, yakni sumber tertulis. Apa itu sumber tertulis? Sumber tertulis adalah sumber yang berbentuk tulisan yang di dalamnya terdapat informasi sejarah. Di antaranya prasasti, naskah, buku, arsip, dan juga koran. Sedangkan sumber lisan adalah keterangan-keterangan yang diperoleh dari pelaku dan saksi sejarah. Sumber lisan dibagi menjadi dua, yakni sejarah lisan dan tradisi lisan. Sejarah lisan adalah keterangan langsung dari para pelaku atau saksi sejarah dari suatu peristiwa sejarah tersebut dan erat kaitannya dengan wawancara dan alat perekam suara. Adapun dari tradisi lisan adalah tradisi yang bercerita mengenai masa lalu yang berkembang di masyarakat, misalnya tradisi dan legenda. Berikut sumber benda. Sumber benda adalah sumber berbentuk artefak atau hasil-hasil budaya yang ditemukan di suatu tempat. Contohnya, peralatan-peralatan penunjang kegiatan manusia, foto, dan bangunan-bangunan yang bersejarah. Demikianlah
video pembelajaran ini. Semoga apa-apa yang sudah dijelaskan tadi dapat bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.